Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du la hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita meneruskan kajian Arba'in Nawawi dalam muqaddimah. Belum masuk kepada hadis yang pertama. Kemarin beliau setelah memulai kitab yang agung dan mulia ini dengan bismillah, alhamdulillah, pujian kepada Allah, dengan bahasa yang tinggi yang agung. Kemudian beliau membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang membaca salawat ini adalah perintah daripada Allah. Bahkan ketika Allah perintahkan kepada kita salat, Allah tidak mencontohkan salat. Allah perintahkan kepada kita zakat, Allah nggak ada contohnya. Akan tetapi sebelum Allah perintahkan kepada kita membaca salawat kepada Nabi, maka Allah serta malaikat memberi contoh terlebih dahulu, yang disebutkan dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusallun. Kalau Anda lihat yusallun itu fi'il mudhari', ada dua makna, hal sama istiqbal. Kalau dia bermakna hal berarti continue, selalu. Allah dan malaikatnya selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah dan malaikatnya memberi contoh, baru ada perintah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah salawat kepada Nabi, wasallimu taslima, dan bacalah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perintah salawat dan salam itu di dalam satu ayat, sehingga mereka para ulama berat untuk meninggalkan, memisah antara salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini perintahnya Allah. Kenapa kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak nikmat kita terima daripada Allah dengan perantara Nabi. Kita menjadi umat yang termulia, umat Muhammad, karena Nabi Muhammad mendapatkan syariat yang mudah, yang simpel, akan tetapi pahalanya besar karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin kita tidak bisa membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah yang paling tahu cara membalas kepada Nabi, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah perintahkan sallu, sebagai bentuk kamu membalas kepada Nabi, sebagai bentuk kamu harus benar-benar cinta kepada Nabi. Kamu harus benar-benar mengingat jasa Nabi. Bagaimana enggak? Ya,
ketika Allah begitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah ungkapkan, "Wa man ata'ar rasul faqad ata Allah." Yang mentaati Nabi sama dengan mentaati kepada Allah. Berarti seakan-akan pada pribadi Nabi Muhammad SAW, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak ada yang tidak membuat senang kepada Allah. Kalau ucapan kita maaf, kita masih sering nyakitin kepada Allah. Mungkin oke? Kita masih nyakitin apa enggak kira-kira? Kita mengecewakan Allah. Kita tidak nurut kepada Allah. Kita banyak melanggar daripada perintah Allah, melanggar daripada larangan Allah. Tapi kalau Nabi tidak, waman ata'ar rasul faqad ata Allah. Karena saking puasnya Allah dengan Nabi Muhammad, seluruh ucapan, perbuatan, sikapnya tidak ada yang membuat murka Allah. Semuanya membuat ridha kepada Allah, sehingga diberikan garis besar kepada kita. Apa? Yang taat sama Nabi sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat pantaslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling kita cintai. Manusia yang harus kita cintai, mengalahkan dari semuanya. Kalau Anda fanatik dalam satu hal mungkin ada nilai baik dan ada tidaknya. Tapi kalau fanatik cinta over kepada Nabi, nggak ada nilai negatifnya. Anda over dengan Nabi, cintanya over kepada Nabi, bagus. Sampai lihat itu, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika salawat sama salam kepadamu begitu hebat ini, bagaimana kalau saya jadikan separuh umur saya baca salawat?" Maka Nabi, bagus. Kalau saya tambah, bagus. Kalau saya jadikan seluruh umur saya baca salawat kepada engkau, bagus. Nih ya, maka daripada itu Masya Allah, sehingga dikatakan, ya, man shalla alayya shalah wahidah qudiyat lahu mi'atu hajah au kama qala. Anda baca salawat kepada Nabi satu kali saja, 100 hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali saja. Baca salat kepada Nabi satu kali saja, 100 hajat dikabulkan oleh Allah. Iya. Bagaimana kalau kita salawatnya lebih daripada satu? Tahukah Anda khutbah Jum'ah, di antara rukun khutbah pertama dan kedua, setelah baca hamdalah baca apa? Setelah baca hamdalah baca apa? Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi rukun. Supaya kamu gak lupa baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tahukah Anda wajib salat 5 waktu. Ketika Anda baca tahiyat akhir, setelah tahiyat Anda baca apa? Salawat. Hukumnya sunnah apa wajib? Wajib. Kalau Anda tahiyat Anda nggak baca salawat, nggak sah salawat Anda, salat Anda. Menunjukkan apa? Anda jangan lupa baca salawat kepada Nabi. Di saat Anda menghadap kepada Allah, di dalam keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah, salawat ada di situ. Bahkan menjadi rukun. Itu mengisarahkan kepada kita, salawat ini penting dan maha penting untuk hidup kita ini. Supaya Anda ini selalu ingat dengan Nabi, ngikutin Nabi, bangga dengan syariat Nabi, bangga dengan sunnah Nabi, bangga dengan ajaran Nabi. Anda mengidolakan kepada Nabi, tidak ada yang Anda idolakan melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar ibn Khattab ketika menyatakan, ya, aku mencintai engkau ya Rasulullah, mengalahkan segalanya kecuali nyawa saya Rasulullah. Kata Nabi, belum sempurna kalau gitu iman kamu ya Umar. Iman kamu belum sempurna. Tapi akhirnya satu ketika, ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai, mengalahkan seluruhnya hingga mengalahkan nyawa saya Rasulullah. Al-an, sekarang baru sempurna ya Umar. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan, man arada
ayalakallah wa huwa anhu radin falyuksir min salati alayya kama qala. Ketika nanti kita berjumpa kepada Allah, kula samain pengen berjumpa Allah dalam keadaan puas kepada kita, ridho kepada kita. Ente bagus dalam hidup ini, saya kasih kesempatan hidup, kau gunakan dengan baik. Allah puas kepada kita. Maka apa kata Nabi? Falyuksir minas sholati alayya. Perbanyak salawat kepada aku. Perbanyak salawat kepada aku. Dan masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana salawat ini utama. Ya, jangan ditinggalkan. Kerjakan, diperbanyak daripada waktu Anda baca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sampai setelah itu, setelah Al-Imam Nawawi baca salat kepada Nabi, kemudian beliau juga membaca salat kepada seluruh Nabi Allah. Ya, ada berapa Nabi Allah? Dikatakan mi'ah alaf. Mereka ada 124.000 para nabi. Dan kita tahu para nabi ini al-wasithah, sebagai perantara antara manusia dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan jasa mereka. Setelah kita salat kepada Nabi, juga jangan lupa salat kepada mereka. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi ngajarkan sama kita, baca salat kepada mereka. Sampai dikatakan ini Ki, kalau seandainya kita bawa kitab, bawa pulpen, di dalam buku kita tulis salawat kepada Nabi. Disebutkan dalam hadis, man shalla alaihi fi kitabin, siapa orangnya baca salawat kepada aku di dalam tulisannya, dia nulis baca salawat, maka disebutkan lam tazalil malaikatu tastaghfirullah, maka malaikat akan terus memintakan ampun kepada orang yang nulis salawat di dalam kitabnya. Jadi kalau kita bawa buku tulis salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka ketika tulisan itu masih ada, malaikat akan terus mintakan ampun terhadap dosa kita. Masya Allah. Ya, jadi akan terus mintakan ampun kepada dosa kita. Dalam riwayat yang lain apa? Tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Maka ketika Anda nulis salawat di dalam buku Anda, dalam riwayat yang lain apa? Tusalli alaih, malaikat akan terus baca salawat kepada orang tadi madama ismi, selama namaku Nabi Muhammad ada di dalam itu tulisan. Ya, ada di dalam itu tulisan. Anda lihat ini kitab-kitabnya para ulama. Para ulama tidak menyusun kitab, tidak mengarang daripada hal yang baik kecuali apa? Dimulai dengan bismillah. Kenapa bismillah? Iktidaan, ngikut daripada Al-Quran. Karena Al-Quran surat pertama Al-Fatihah, sebelumnya apa? Bismillah. Kemudian ucapan Alhamdulillah. Kemudian pasti disebut apa? Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap selalu mendapatkan doa daripada malaikat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu faedah. Barangkali Allah berikan kepada kita ini kemampuan untuk mengamalkannya, yang bisa diucapkan setiap pagi dan sore 3 kali. Apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa shalli ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin, wa shalli ala sayyidina Muhammad fil mursalin, wa shalli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Maka yang membaca salat ini pagi 3 sore 3, hudimat dunubuh, dosanya sama Allah dihancurkan. Wa muhiyat khatayahu, dosa-dosanya dihapus sama Allah. Wa dama sururuhu, dia akan terus menjadi orang surur, bahagia. Wastujiba doa'uh, doanya dikabulkan sama Allah. Wa utiya amaluh, angan-angannya dikasihkan sama Allah. Wa uina ala aduwih, dia akan ditolong atas musuh-musuhnya. Selalu bahagia, angan-angannya dikabulkan, doanya diterima sama Allah, dijaga dari musuhnya,
dosanya dihapus sama Allah yang baca salawat tadi. Pagi 3, sore juga 3. Allah, ini termasuk keagungan daripada salawat. Kemudian wa ala kullin, dan juga salawat semuanya mengena kepada mereka, para anbiya, wasairis salihin, dan seluruh orang-orang yang saleh. Amma ba'du, setelah beliau ucapkan bismillah, alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan amma ba'du. Ini adalah kalimat tuzkar lil intiqal, disebutkan untuk pindah min nau ila nau. Setelah kita misalkan ini satu ajaran ya daripada Nabi, beliau membuka khutbahnya dengan bismillah, alhamdulillah, salawat, kemudian amma ba'du, baru menuju kepada inti yang akan dibahas. Ini ya, inti daripada yang dibahas. Kenapa ada amma ba'du? Iktidaan bih, karena ngikut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau khutbah pakai bismillah, alhamdulillah, mungkin sholawat, setelah itu apa? Amma ba'du, kita ikut sama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang mukmin tuh rasanya manis selesanya kalau selalu ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Bangganya ngikuti Nabi. Lihat mereka para sahabat. Dulu saya tuh nggak suka makan pakai lauk namanya coka, nggak suka. Tapi setelah Nabi memakan, ya makannya lauknya coka, demi Allah coka menjadi lauh kesenangan saya. Karena ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Kebanggaan mereka ikut kepada Nabi. Wah, kalau kita cerita bagaimana sahabat tentang Nabi, wis luar biasa. Baik. Kemudian faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Abi Darda, Ibn Umar, ini Abdullah ibn Umar bin Abbas, Abdullah ibn Umar, wa ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum, min turukin katsirah, dari jalan yang banyak sekali, riwayat mutanawwi'at, dengan riwayat yang bermacam-macam. Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi mengatakan, man hafidha ala ummati, siapa orangnya hafidha menghafal, ala ummati atas umatku, arba'ina hadisan 40 hadis, min amri diniha, seputar urusan agama, ba'asahallah ta'ala yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan kepada orang tadi besok di hari kiamat. Jadi apa? Fi zumratil fuqaha, menjadi golongannya orang-orang yang ahli fikih. Jadi Anda hafal 40 hadis urusan agama, nanti hari kiamat Anda dibangkitkan menjadi golongannya para fuqaha, orang-orang ahli fikih. Jadi wong alim. Ayo ngapalin 40 hadis. Wis tuwa-tuwa hafalan gelem mboten niki. Al-Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Kalau kita hafal 40 hadis, nanti Anda dibangkitkan menjadi fuqaha. Anda dibangkitkan menjadi orang-orang ahli fikih. Kemudian wal ulama, ada yang dikatakan Anda dibangkitkan menjadi ulama kalau hafal 40 hadis. Niki lek sedina siji rong sasi dadal, ngoten nggih. Lek sedina siji rong sasi dadal. Lek sedina separo ya berarti 3 sasi dah. Insyaallah sadurunge Ramadan apal. Mungkin lek siji loro sing awal pindho saged. Pokoknya ayo coba kita kondisikan. Anda menghafalkan arba'in misalkan. Nah, nanti supaya di akhirat dibangkitkan menjadi ulama. Wa fi riwayah,
ba'atsahullah faqihan 'alima. Dalam riwayat yang lain, yang hafal 40 hadis, Allah akan bangkitkan kepada Anda sebagai orang yang faqih, yang alim. Faqih, alim. Ya, pinter, alim. Jangan dikira ya, kita ini butuh sama ulama cuma di dunia. Di akhirat butuh sama ulama. Di akhirat kita butuh sama ulama. Ya. Kalau udah di dunia bodoh, di akhirat ya rotok bodoh ya. Nah, di akhirat kita butuh sama ulama. Insyaallah. Wa fi riwayah Abi Darda, bahkan dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'a, maka aku kepada yang hafal 40 hadis besok di hari kiamat, kata Nabi, aku langsung Nabi syafi'a, akan menjadi syafaat kepadanya. Apa maknanya? Sa'ilan minallah, saya memohon kepada Allah ayujawiza an dunubih, supaya Allah memaafkan dosa-dosanya. Jadi lek kula sampean pengen dijalukni dosane di sepuro kalau Gusti Allah sing jalukni Kanjeng Nabi. Nabi kalau minta ditolak enggak kira-kira? Enggak ada yang ditolak. Iya, apa kata Allah? Disebutkan dalam itu wadduha itu, wadduha wal laili idza saja ma wa'ada rabbuka apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Wala saufa yu'tika, maka akan yu'tika, memberi. Ata yu'ti itu bermakna a'ta yu'ti, ataan, pemberian. Wala saufa yu'tika, sungguh akan memberi kepada kamu. Siapa kamu itu? Nabi Muhammad. Fataradha, sampai kamu ngerasa puas, lega. Nah, itu kalau udah minta kepada Allah enggak akan ditolak. Dan dalam riwayat ini, dalam riwayat Abu Darda, lek sampean apal 40 hadis, benjing teng akhirat dijalukni sepuro dosane sampean oleh Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Entek wis. Tapi aja cerita itu berapa 40 hasil ngawut. Terus kelotok dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maksudnya Anda hafal hadis itu biar dituntun sama hadis itu. Biar Anda diarahkan kepada ilmu hadis itu. Ya, insyaallah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, syafi'an wa syahidah. Besok di hari kiamat Nabi mintakan syafaat, juga Nabi sebagai syahid. Apa syahid? Nabi akan menjadi saksi. Ya Allah, orang ini pantas Engkau angkat derajat yang tinggi ya Allah. Saksinya saya ya Allah. Nabi sampai seperti itu. Upaya daripada Nabi. Ini motivasi kepada kita. Jangan sampai nggak hafal hadis mungkin gitu ya. Kenapa kita cuma hafal jenis makanan yang tertentu misalkan, merek baju, merek keindahan daripada dunia. Kok nggak hafal hadis Nabi Muhammad SAW? Ya Allah. Taib. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Yang hafal hadis itu, yang hafal 40 hadis, wis masuk kamu. Min ayyi abwabil jannah, dari pintu surga mana yang kamu kehendaki. Mau pilih mana? Terus ini sudah masyaallah nggih. Ini lihat, Allah sangat menginginkan kepada kita itu untuk masuk surga. Jadi setiap saatnya pintu surga itu dibuka. Beda dengan pintu neraka. Ya, sama dengan kula sampean mau kedatangan tamu. Tamunya belum datang, pintu udah dibuka. Ya beda. Sebagai takdim, takrim, pengagungan kepada tamu yang akan datang. Beda dengan penjara. Penjara itu mau datang, pintu buka belum? Ini terdakwa akan masukkan penjara, udah dibuka belum? Ya ditutup. Lek wong ini ngarep lagi dibuka lebok nih. Hakada neraka. Jadi neraka itu ditutup dan seterusnya, tapi sing brojol kathah. Gitu mboten? Ngengkel, padahal mbun neraka ragate kathah. Mbun neraka ragate napa? Kathah. Anda itikaf di masjid, ikut kajian, apa ada karcis di sini? Enggak ada. Malah untuk snack sampean.
Ya enggak? Anda datang ke kafe, pegang perempuan, berapa biayanya? Allah. Bener oke ragate oke. Tapi oke sing engkel. Allah taib. Jadi yang hafal hadis tadi apa? Dipersilahkan masuk surga. Ayo, di mana yang kamu inginkan? Wa fi riwayat yang lain lagi, kutiba fi zumratil ulama, dicatat sebagai golongan ulama, wa husira fi zumratis syuhada, digiring sebagai golongan orang-orang yang mati syahid, dan seterusnya. Cuman para huffaz a'immatul hadis, pakar hadis itu disebut dengan al-hafidz. Jamaknya hafidz itu al-huffaz. Jadi hafidz itu bukan hafal Quran. Kalau hafal Quran harusnya hamil. Sebagian orang sekarang orang hafal Quran disebut al-hafidz, padahal bukan al-hafidz, itu pakar hadis. A'immatul hadis mengatakan bahwa hadis yang lewat tadi hadisun dhaif, hadis yang lemah. Wa in kasurat turukuh, walaupun jalannya banyak, bagaimana Sayyidina Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Darda, Abu Sa'id Al-Khudri, dan banyak lagi. Tapi disebut hadis lemah. Ya. Cuman apa? Ketika kita berbicara hadis lemah, ini jangan kemudian langsung kita putus, nggak bisa dipakai. Kita sikapi apa itu hadis lemah. Memang hadis lemah itu hadis yang tidak memenuhi beberapa syarat ya. Artinya apa ini? Kalaupun itu hadis lemah, Sayyidina Ahmad ibnu Hanbal, ini pakar hadis, muridnya Imam Syafi'i, sahibul madhab, hafal 1 juta hadis. Bahkan kami menemukan dalam riwayat sejarah perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meninggal ada 20.000 orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi masuk Islam karena meninggal Ahmad bin Hanbal. Kita dakwah sampai munduk nggak ada yang masuk Islam. Tapi beliau meninggal ada 20.000 masuk Islam karena kesolehannya, waraknya, kemudian tegasnya dalam membawa ma'ruf. Beliau ketika mengatakan tentang Al-Quran adalah kalamullah azali, lampau bukan baru. Padahal pemerintah menekan Ahmad bin Hanbal untuk mengatakan Al-Quran adalah kalamullah yang baru. Maka beliau harus dipanggil masuk penjara selama 28 bulan. 28 bulan setiap hari dicambuk sampai semaput. Hanya untuk ngomong itu tadi. Gak mau beliau. Seorang yang soleh. Beliau mengatakan hadis dhaif bisa dipakai. Terutama di dalam konteks bab ini tidak ada hadis kecuali yang dhaif tadi. 1. Yang kedua, nggak ada hadis yang lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Maka boleh. Bahkan dikatakan ittafaq a'immah minal muhaddisin. Sepakat para imam-imam pakar hadis wal fuqaha dan orang-orang imam-imam dalam pakar fikih dan selainnya yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi yang ngarang kitab ini. Apa kata beliau? Ala jawazil amal bil hadis dhaif, boleh memakai hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Kalau motivasi gak apa-apa. Tadi kalau seandainya hadisnya keliru, sampean kadung ngapalne 40 hadis, napa rugine kira-kira? Wah nyesel aku, getun. Enek rugine. Ada ruginya. Untuk fadhailul amal gak ada masalah. Iya, berbeda berbicara halal sama haram. Kalau berbicara hukum halal sama haram, mereka mengatakan kalau untuk fadhailul amal tasahalna, kami buat mudah dalam menyelektif daripada riwayat sanad dan sebagainya. Tapi kalau udah berbicara halal haram, syadatna, kami tegas. Harus benar-benar sahih dan seterusnya. Nah, ini lain, ini motivasi tadi. Mungkin apa ge? Motivasi kan apal 40 hadis. Ya benar? Coba sekarang kita udah hafal belum 40 hadis kira-kira? Ayo coba kita hafalkan. Sedino targetnya separuh, 2 dino siji ya ndak? Tolong sasi
Punjul titik dadal. Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan telah banyak para ulama yang mengarang kitab-kitab dengan masalah ini yang mengumpulkan 40 hadis yang sudah tidak bisa dihitung lagi. Di antaranya yang paling pertama Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Siapa? Muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir di zaman sahabat. Cuman ngajinya sama para tabi'in. Ya, ngajinya sama para tabi'in. Ini Imam Abu Hanifah punya murid nama Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak juga pernah ngaji kepada Al-Imam Malik ibnu Anas, gurunya Imam Syafi'i. Ulama besar. Abdullah ibn Mubarak hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Alim Khurasan, seorang yang alim dari tanah Khurasan. Tahukah Anda siapa Mubarak? Mubarak bukan ulama. Mubarak adalah seorang budak yang kulitnya hitam, bibirnya tebal. Sudah gitu budak. Kok punya anak alim? Karena wirai, nggak mau makan haram. Wirai nggak punya haram, punya anak namanya Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Dikatakan Mubarak ini ditugaskan untuk jaga kurma. Satu saat majikannya datang, Mubarak, jika rahno kurma, ya rahno kurma, arep nili ya aku, dirahne dilongne bosi, nom sik sepet, ya kurang ajar, mosok golen kurma nom iki, piye to sampean? Nek kene wis berbulan-bulan kok ora roh bedane kurma mateng karo kurma enom. Jawabnya, maaf, saya itu ditugaskan bukan ngecek rasa kurma, saya ditugas cuma menjaga kebun kurma. Cara sampean kira-kira suara kurma dereng kira-kira. Mualah me bose halal ngono ya. Bose apean. Ini yang Mubarak akhirnya dikawinkan sama putri daripada majikannya. Wirainya punya anak namanya Abdullah ibn Mubarak, alim, seorang yang alim luar biasa. Beliau dikatakan, ya Abdullah ibn Mubarak, kalau seandainya ada wahyu turun, artinya satu perkataan yang tidak bisa disalahkan atau perkataan yang jujur, apa? Yang mengatakan besok Anda mati, kira-kira hari ini apa yang kamu perbuat? Maka kata beliau, tetap saya ngaji cari ilmu. Bang di sini, kalau sama ada informasi sesuk mati, saniki nopo kira-kira? Nek jero kamar nangis ya. Pak lek mbok itu parani kabeh, sepurane sing kata saya katakan itu ya. Kata beliau apa? Kalau saya tahu besok mati, hari ini tetap saya belajar ilmu. Karena ilmu itu luar biasa. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan diangkat manusia itu dengan ilmu dan tidak dengan selainnya. Jadi dengan ilmu. Nah, ini Abdullah bin Mubarak pertama kali yang ngarang masalah ini. Taib. Kemudian satu lagi cerita. Abdullah bin Mubarak pernah dia ngaji dalam kajian Al-Imam Malik. Imam Malik itu kalau udah ngaji hadis, beliau pakai baju baru yang paling bagus, pakai minyak wangi, menghadap kiblat, membakar kayu gaharu yang ada baunya harum itu. Kenapa? Karena disebutkan Sayyidina Abdullah bin Umar seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menghadap ini, khusyuk, nggak akan noleh ke sana ke sini. Takzim, mengagungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa? Imam Malik. Makanya biasanya apa? Pakar hadis itu bajunya rapi. Faham di sini? Baju selalu rapi. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mubarak ngaji pada Imam Malik baca hadis, ono kala jengking laku. Nyengat Imam Malik, cetat, tetap baca hadis, cetat sampai 16 kali hingga wajahnya berkeringat pucet. Tidak dihentikan daripada baca hadis. Sayyidina Abdul Bar bertanya, ya Imam, kok iso sampan ngempet loro dicokot kalau jengking pas maca hadis? Jawabnya simpel, ta'dziman li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat rasanya lesanku untuk memutus manisnya di saat membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong les kadung maca hadis nikmat manis. Lah iki kira-kira tutul ya apa kira-kira? Kitabe iso ngepruk kalau jengking kadang-kadang. Allah. Jadi Abdullah bin Mubarak.
Kemudian banyak lagi ulama yang mengarang dalam kitab masalah tadi. Muhammad ibn Aslam At-Tusi, ada lagi Sayyidina Hasan bin Sufyan An-Nasawi, ada lagi Abu Bakar Al-Ajri, ada lagi Bakar bin Hamid Al-Asfihani, Darul Qutsni, dan banyak lagi. Yang mana yang jelas mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan daripada pengen menjadi orang yang dibangkitkan jadi ulama, dimintakan syafaat oleh Nabi, Nabi jadi saksi kalau kita wajar berhak mendapatkan derajat yang mulia, masuk surga sesuai yang kita kehendaki dan seterusnya. Akan tetapi kata beliau, saya menyusun kitab ini Arba'in Nawawi tidak asal-asalan. Saya istikharah dulu kepada Allah. Istikharah itu bukan urusan masalah mau kawin saja, ya enggak. Saya pernah istikharah sekali dulu waktu mau jadi mantan itu. Ada 2 tawaran. Sita ayu sugih ayu, sugih melarat ya. Gimana rasanya itu? Alhasil istikharah itu bukan urusan itu saja. Ya, kenapa? Kok harus istikharah? Disebutkan min sa'adati ibni Adam ar-ridha bil qadha wal istikharah fi umurih. Kalau mau jadi manusia yang sa'adah, yang beruntung, selalu bisa menerima pemberian Allah dan minta pilihan dari Allah untuk menentukan urusan-urusannya. Istikharah itu sama kita tuh minta, ya Allah pilihkan kepada saya mana terbaik untuk saya, urusan dunia saya, akhirat saya. Itu namanya apa? Istikharah. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak pernah istikharah dalam mengikapi perkara kita atau enggak ridho dengan keputusan Allah, itu bukan sa'adah tapi syaqawah, celaka. Maka disebutkan apa? La khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Orang itu kalau minta dipilihkan oleh Allah tidak akan pernah menyesal. Ya, tidak akan pernah menyesal, tidak akan rugi dan tidak akan pernah menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Jadi istikharah juga musyawarah. Belum istikharah dulu. Ya, istikharah ini bagus. Sampai dikatakan para ulama itu apa? Kadang-kadang setiap hari dia sholat istikharah. Kenapa? Karena setiap hari dia punya urusan. Mau kerja apa ini? Jual bakso apa jual lontong misalkan. Jual apa aja? Istikharah dulu. Mau pergi kemana ini? Surabaya apa Jakarta? Istikharah dulu. Mau ini. Terus setelah istikharah apa harus mimpi? Tidak harus mimpi. Anda istikharah itu minta dipilihkan sama Allah. Setelah istikharah, menurut hati Anda mana yang paling Anda mantepi? Surabaya sudah berangkat, maka akan berkah, akan dilindungi oleh Allah. Ya, kalau setelah istikharah masih bingung ya apa ya? Surabaya apa Jakarta? Masih bimbang, mungkin istikharah lagi. Masih bingung? Insya Allah Anda pilih sesuai secara logika Anda mana yang paling sedikit madarat, paling bisa menjaga agama. Kemudian Anda kerjakan, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istikharah itu tidak harus sholat. Kadang-kadang cuma baca doa juga bisa. Ya Allah, saya berharap, saya minta kepadamu ya Allah, saya minta pilihan dengan pengetahuanmu ya Allah. Dan saya maka itu terbaik untuk saya, dunia saya, akhirat saya. Ini seterusnya ya, ada doa-doanya. Dah, yang jelas tradisikan kita ini merasa tidak mampu memilih sesuatu yang baik untuk kita. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi itu segala gerak gerinya langsung diperintah oleh Allah. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Pasukannya diculik, disiksa sampai ada yang meninggal. Ada datang kepada Nabi, ya Muhammad ya Rasulullah, bukankah kita Islam? Bukankah kita mulia? Bukankah? Kenapa kita tidak lawan itu orang kafir? Nabi bangun langsung semarah. Kita ini nggak ada perintah perang. Nabi kalau nggak ada perintah nggak berani. Nabi hijrah diperintah oleh Allah. Nabi perang ada perintah daripada Allah. Padahal 13 tahun orang Islam diculik, disiksa, dibunuh karena nggak ada perintah perang. Ya sudah. Ini Islam. Ini Nabi Muhammad SAW. Segala perbuatannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dari sini para ulama, kalamnya Allah itu bukan sekedar Al-Quran. Ada hadis qudsi, ada kalam Allah yang lewat mulut Nabi Muhammad SAW. Jadi
Kalau nggak ada perintah Allah nggak berani. Hakikatnya seorang manusia ini. Kenapa? Kalau yang kita nuruti keinginan kita seringnya disertai daripada nafsu. Ya beda. Kita ini mau bergerak kalau ada urusan nafsu. Ngaji, ya apa? Enak jaminannya nggak di sana. Insya Allah ada roti sama air putih. Oh berangkat siap. Kalau kosongan nggak siap saya. Ya udah. Kadang-kadang gitu ya manusia. Katanya bukan malaikat ya. Ini kalau setelah ngaji didumi duit 1.000 kira-kira sing teko akeh mboten kira-kira. Halo. Kathah mboten? Atau dikasih kupon yang istiqomah 2 bulan diumrohne kira-kira akeh mboten kira-kira. Halo. Dikasih kupon yang istiqomah 2 bulan diumrohne kira-kira ngaji kathah mboten? Nah, ini manusia. Ini masih kalau melakukan sesuatu masih milih-milih. Ada untungnya enggak sama saya? Apa keuntungan saya dan seterusnya? Ya. Tapi kalau Nabi sudah, ya tidak ada. Sehingga dikatakan apa? Dikatakan ikuti orang yang tidak minta ongkos. Mereka semuanya sudah. Kalau sudah beramal, ya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami itu kasih kepada kalian sedekah liwajhillah karena Allah. La nurid minkum jaza. Saya enggak minta daripada kalian jaza. Apa? Balasan. Syukura, ucapan terima kasih. Enggak ada. Cuma Allah Subhanahu. Itu kalau sudah terdidik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian waqad ittafaq al ulama, maka para ulama sepakat ala jawazil amal bil hadis dhaif. Boleh mengamalkan dengan hadis yang lemah fi fadhailil a'mal, untuk keutamaan daripada amal, bukan masalah halal atau haram. Wa ma'hada, akan tetapi bersama hal itu falaysa i'timadi ala hadal hadis. Imam Nawawi mengatakan pegangan saya bukan sekedar ini hadis, tapi apa? Bal wa ala qaulihi, tapi saya juga berpegangan kepada hadis as-sahihah. Jadi saya ngarang kitab ini, pegangan saya bukan sekedar kepada hadis tadi, juga ada hadis yang sahih. Apa itu? Kata Nabi, liyuballigh asyahid minkum al-ghaib. Nabi mengatakan liyuballigh, hendaknya sampaikan asyahid, orang yang hadir, yang menyaksikan atau yang mendengar daripada hadis Nabi Muhammad SAW, al-ghaiba, kepada orang yang tidak hadir. Jadi kalau Anda ngaji, ada satu keterangan, kemudian Anda hafal, mungkin saudara Anda yang nggak ngaji, kita sampaikan kepada mereka. Itu mereka para sahabat. Jadi sahabat itu mau berangkat ngaji sama istrinya dipesen, nanti ingat ya, dihafal, nyampe rumah sampaikan kepada kami. Itu mereka. Kadang di antara mereka itu pekerja, harus masuk pasar, sampai akhirnya kamu ngaji aja di hadapan Nabi, pasar kamu saya yang buka, atau enggak saya buka, urusan kebutuhan hari-hari kamu untuk keluarga kamu saya yang jamin. Sepenting kamu ngaji sama Nabi, dengarkan hadisnya, hafalkan, praktekkan kepada saya. Sampai seperti itu. Yang anak kecil datang di belakang, kadang-kadang duduk enggak kelihatan sama Nabi, panggul-panggulan. Tahu panggul-panggulan nggih? Dipanggul. Sing sitok menteleng nyawang, sing dengan isor diinformasi. Oh Nabi nyontohkan gini. Sampai seperti itu. Itu semangat mereka untuk mencari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ya Pak, kira-kira sampean mulai ngaji, komah disampaikan bojone, gelem mboten kira-kira? Saiki teplok ngaji ceramah nek omah terus iki. Kaya ustaz to ya. Orang malah seneng, malah coba Anda amalkan. Ya Allah, tadi bahasanya gini, wahai istriku, ayo anakku kumpul sebentar, saya akan sampaikan ini. Masya Allah. Itu mereka sahabat Nabi. Sampai disebutkan apa? Mereka saking hausnya dengan hadis Nabi, padahal mereka sahabat. Nabi udah meninggal, tapi ada sahabat yang lain yang jauh daripada rumah mereka, punya satu hadis, enggak 100, satu. Mereka berjalan dari Madinah dengan perjalanan 1 bulan. Kalau dulu ya, kalau sekarang perjalanan pakai mobil AC nyaman. Kalau dulu ya apa kira-kira? Gak ada Alfamart, gak ada macam-macam lek ngelak ya mbuh nek ndi lek golek ngombe.
panas, hujan di mana saya tidak tahu. Perjalanan 1 bulan hanya untuk dengarkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana enggak? Nabi mengatakan, man adda ilayya ummati hadisan wahida. Siapa orang yang menyampaikan dari umatku satu hadis saja, satu, enggak lebih daripada itu. Apa? Liyakuma yuqimu bi sunnah. Satu hadis untuk supaya bisa mengerjakan sunnah. Au yaruddu bi bid'ah, atau nolak daripada bid'ah. Apa kata Nabi? Falahul jannah. Dia menyampaikan satu hadis untuk menegakkan sunnah, menolak daripada bid'ah, maka dia dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis. Wakaf 100. Bagaimana yang lebih daripada itu? Masya Allah. Oleh karenanya, ya Allah, berarti hendaknya ayo kita semangat untuk mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW, karena daripada itu sumber daripada ilmu agama daripada Islam. Nah, semoga saja kita, keluarga kita adalah orang-orang yang Allah pilih sebagai orang yang semangat untuk belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Itu adzan masjid. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas memang ditugaskan kita sama Nabi ya, yang dengarkan hadis hendaknya disampaikan kepada mereka yang dengar. Bahkan Nabi mengatakan nadharallah imra'an. Semoga Allah memancarkan wajahnya seseorang. Siapa mereka? Ya, sami'a maqalati, yang dia mendengar ucapanku, kata Nabi. Terus fawa'aha ay hafidhaha, setelah itu dia menghafal, kemudian fa'addaha kama sami'aha, dia sampaikan persis seperti yang dia dengarkan. Jadi kalau Anda dengar hadis Nabi, dihafal, terus disampaikan kepada mereka yang enggak ngerti, maka Nabi mendoakan kepada Anda, yang doakan Nabi, semoga Allah pancarkan wajahnya, wajah berseri-seri. Ada yang mengatakan, kenapa wajahnya berseri-seri? Soalnya seperti dapat bocoran kalau dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saman dibocori ya apa kira-kira? Saman ahlul jannah. Ya apa kira-kira? Ada orang mimpi ketemu bidadari. Mimpi ketemu bidadari. Mimpi ketemu bidadari. Bangun tidur, sholat 2 rakaat, donga. Ya Allah, lek mimpiku wau pener bidadari sing tak delok niku bojo kula, saman matikan saya saat ini juga. Bar donga mati niki ya. Sudah iman jelo apa meneh wisan? Halo. Kalau udah ketemu bidadari minta apa lagi? Sampai seperti itu. Jadi Nabi mendoakan, yang menghafalkan hadis Nabi wajahnya berseri-seri. Kemudian apa? Ada dikatakan, Masya Allah, sampai ada seseorang itu gini, dia mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Apa itu mimpi ketemu Nabi? Nabi pernah katakan dalam satu hadis, man ra'ani faqat ra'ani, yang mimpi ngelihat aku benar-benar dia ngelihat kepada aku. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamasal bi, karena setan enggak bisa menyerupai bentukku. Ada orang mimpi ketemu Nabi, ya Rasulullah, saya dengar dalam satu hadis riwayat daripada fulan bahwa Anda mendoakan yang hafal hadis Anda, kemudian disampaikan yang enggak dengar, maka Allah akan pancarkan wajahnya. Apakah benar? Nabi menjawab dalam mimpi tersebut, ana qultuhu dzalik, aku sing ngomong 3 kali Nabi mengatakan. Jadi ana wong mimpi ditekok niku. Leres napa mboten dengan sing ngomong, aku sing ngomong 3 kali. Seraya wajah Nabi itu surur dalam keadaan senang. Masya Allah. Ya, lek iso hafal hadis nggih raketang 40. Ya apa carane niki? Napa dijadwal majelis ini? Besok minggu depan hafal 1. Insyaallah beneran sing teko kira-kira ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang terakhir,
di mana Al-Imam Muhammad Asy-Syadzili berarti dari hadis tadi beliau menyimpulkan bahwa orang yang ahli hadis atau hafal hadis sampaikan kepada yang lain, maka pasti dari wajahnya kelihatan berseri-seri, wajahnya memancar. Kenapa? Karena terkena doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah berseri-seri itu tidak harus orangnya kulitnya putih, Pak. Paham enggak? Kulit hitam aja kadang-kadang dilihat itu sedep. Anak sing kulitnya putih dilihat cebleh, ngoten nggih bahasane nggih. Mergo nek jero kayak nek hadis. Tapi kalau dalam hatinya ada hadis, insya Allah walaupun apapun bentuknya dilihat itu nyeneng nih. Subhanallah. Jadi kalau orang hafal hadis, subhanallah. Iya. Jadi memang akan kena doa Nabi Muhammad SAW. Dan yang jelas kita berharap ya anak-anak kita insya Allah, keluarga kita adalah mereka termasuk banyak hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Jadi saja nih kudune adin dua anak target hafal hadis 40, hafal hadis Riyadhus Shalihin ngoten lho nggih. Tobat napa mboten kira-kira niku. Kalau kita hafal hadis kan luar biasa jadi pondasi. Kemudian hari kalau seandainya dia hidup menghadapi banyak masalah, tahu dalam hadisnya dimotivasi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang baik itu apa? Dia enggak suka berbuat sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Akhirnya ke anak-anak sampean kula iki. Kadang-kadang kalau montorannya dipreteli ditok neneh preteli tok neneh. Enek manfaatnya mboten niku. Orang Islam enggak seperti itu. Kenapa kok ngono kuwi? Ya mungkin enggak ada hadis yang dalam hatinya. Jadi orang Islam itu apa? Enggak suka berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sehingga dimotivasi untuk baik terus. Berinisiatif hal-hal yang positif, hal-hal yang manfaat. Apakah terkait untuk akhirat atau untuk urusan dunia yang membantu kepada akhirat. Nabi itu sangat menyukai apa? Al-mu'min qawi. Orang mukmin kuat itu lebih disukai oleh Allah. Ya, makanya apa? Sukalah kamu berbuat sesuatu yang kasih manfaat kepada kamu. Jangan enggak genah karepe. Ben bengi metu mek ngopi tok tembus jam 3. Mulai teko omah turu bar subuh sampai zuhur. Ya lek subuhan, lek ra subuhan. Ya, di usia yang paling bagus menghafal. Sadar-sadare wis umur 30 wis tuwek, uteke jak hafal wis kendho. Orang itu di bawah umur 20 itu hafalnya paling bagus. Makanya harusnya ditransfer kayak ginian. Makanya intinya apa? Anak pemuda itu buat aktivitas. Kita punya orang tua target satu hari satu hadis, satu hari satu hadis lagi dan seterusnya. Masya Allah. Semoga saja kita memiliki anak-anak ya Allah yang bisa fasih dalam hadis atau Quran, fasih dalam ilmu Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.